Ini menurut saya malah justru mirip ikan-ikan Jepang gitu ya. Ada ini kalau kita perhatikan secara langsung, nggak tahu di video kelihatan atau enggak, ada Kadoginrin. Kadoginrin atau Kadogin itu base di masing-masing jenis ya. Ada base Tancho, base Kohaku, base Sankei, dan juga base Showa. Yang mungkin menjadi pertanyaan umum bagi kita pengamat ikan koi ketika waktu lelang kan, wah ini paling mahal berapa itu? Nah, ada si Sankei ini paling mahal dia. Kenapa dia malah nggak jadi GC atau RGC-nya? Halo semuanya, Assalamualaikum buat para penghobi dan pecinta koi semuanya. Terima kasih sudah mampir ke channel Pesona Koi Indonesia kali ini. Pada konten ini, pecinta koi semua kami ajak untuk melihat ikan koi Indonesia kelas juara. Juga kami ajak untuk mengenali seperti apa cara memilih ikan koi yang memiliki potensi semakin hari semakin bagus. Sebelum kita ulas, bisa pecinta koi semua klik tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya agar channel Pesona Koi Indonesia semakin besar dan rajin bikin video edukasi terkait hobi ikan koi. Oke, kali ini kita melihat untuk para juara di Azukari 9 Agung Koi Farm Kediri. Kalau kita lihat ini ya, ini kasta tertinggi dari semua ikan yang hari ini dicuri. Grand Champion dan runner up Grand Champion yang dilihat dari juri. Tadi saya sudah wawancara juga sama salah seorang juri. Memang untuk tahun ini kelihatannya produk Sankei AKF itu lagi naik. Jadi produk Sankei-nya meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Pertama dari segi pola yang dihasilkan, yang kedua kualitas, yang ketiga body. Artinya secara overall produk Sankei dari Agung Koi Farm Kediri mengalami peningkatan. Bisa dilihat untuk GC dan juga RGC-nya itu sama-sama dari Tasio Sansoku. Kalau kita lihat mungkin yang pertama dari yang Grand Champion, ini ikannya memang tidak sebesar yang RGC malahan. Tapi dia memiliki kualitas warna secara overall mungkin dari bentuk body itu lebih menarik jika kita sebagai penghobi melihatnya. Kepala, bentuk shouldernya, terus dari warna, tone warnanya lebih strong untuk yang Grand Champion. Untuk yang RGC bukan berarti dia tidak lebih bagus dari dia, tapi ada beberapa sisi yang mungkin dia perlu dimaksimalkan setelah ini. Ini menurut saya malah justru mirip ikan-ikan Jepang gitu ya. Ada ini kalau kita perhatikan secara langsung, nggak tahu di video kelihatan atau enggak, ada Kadoginrin. Kadoginrin atau Kadogin itu adalah ginrin yang samar-samar di pucuk sisik. Itu sebenarnya mewah banget ikan. Kita lihat, mewah banget. Nggak tahu kelihatan nggak ya di kamera. Tapi ikan ini mewah banget sebenarnya. Dan ini ikan female, yang artinya nanti untuk pertumbuhannya, nggak tahu ya, kemungkinan loh. Ini saya lihat kayaknya si female. Ke depan ikan ini pasti bisa lebih jumbo daripada ini. Akan tetapi kalau kita sebagai penghobi, mungkin saya sebagai seller koi juga, postur yang seperti ini memang lebih menarik, dijual lebih enak, terus dipandang mungkin juga kayak boneka gitu ya. Karena dia memiliki bentuk yang cakep gitu. Mulai dari bentuk kepala, body, dan juga sampai pangkal ekor, dia tetap memiliki keseimbangan. Kita lanjut di vet yang kedua, ini merupakan tempat vet untuk ikan-ikan base di masing-masing jenis ya. Ada base Tancho, base Kohaku, base Sankei, dan juga base Showa. Yang mungkin menjadi pertanyaan umum bagi kita pengamat ikan koi ketika waktu lelang kan, wah ini paling mahal berapa itu? Nah, ada si Sankei ini paling mahal dia. Kenapa dia malah nggak jadi GC atau RGC-nya? Ya mungkin secara finish hari ini, secara perform dia memang belum secakep mereka. Dulu semua memprediksikan dia akan menjadi Grand Champion-nya. Tapi ternyata ketika finish Azukari, untuk finishing warnanya dia masih belum semaksimal dari teman-teman kedua ekor tadi. Tapi dari segi body, dari segi kualitas, keren banget. Layak lah untuk ikan ini dihargai segitu. Untuk menemukan Sankei yang bagus mungkin nggak hanya di AKF ya,
Di Blitar pun teman-teman para breeder ketika kita keliling pun juga mengakui bahwa mencetak ikan koi jenis Sankey yang bagus itu memiliki kesulitan tersendiri. Dari ikan-ikan yang terpilih itu hanya sedikit, terus untuk menjadi ikan yang besar tetap bagus itu pun juga sedikit. Kadang kecilnya bagus, gedenya belum tentu tetap bagus. Itu untuk Sankey. Dari Kohaku, secara umum body-body AKF itu tergambarkan dari bentuk si Kohaku. Jadi dia memiliki punuk yang kayak ada sekatnya itu ya, antara badan dan juga kepala. Kalau dari pola mungkin lebih selera ya, Kohaku yang seperti apa yang teman-teman inginkan. Tapi secara overall, dia kenapa jadi best Kohaku menjadi pilihan para dewan juri tadi, dia memiliki kualitas yang bagus. Dia memiliki kelihatan body yang keren banget, dia pasti akan bisa tumbuh lebih besar lagi dan tetap dengan kualitas yang bagus. Showa sebetulnya sangat mengejutkan juga. Yang mungkin sering saya lihat di Azugari sebelumnya, banyak yang belum finish ya dari ikan-ikan AKF untuk Showanya. Untuk tahun ini mayoritas finish. Hitamnya sudah banyak yang naik, artinya untuk kenaikan dari suminya pun juga sudah baik. Mungkin bisa jadi untuk cara seleksi mulai berubah pola, berubah aturan, ataupun memang kualitas secara alami ikannya di AKF keluar yang bagus-bagus. Dan yang selanjutnya best Tanco dimenangkan oleh si Sankey, Tanco Sankey. Sulit juga mencetak dari jenis Sankey memunculkan untuk jenis Tanco yang bagus, karena mungkin bisa dilihat antara Sankey dan juga Tanco ini, dia memiliki Tejima yang mungkin nantinya bisa akan terus tambah seiring pertumbuhan ikan, akan terus bertambah. Tapi dia masih tetap terjaga di ukuran segini. Dari segi kualitas sumi di badan, dari segi postur bagus. Kalau dari segi Tanco, mungkin Tanco yang tadi juga banyak yang lebih oke. Cuma dia memiliki faktor kerumitan tersendiri menurut saya sebagai Tanco Sankey dan Tanco Sankey yang bagus. Di fight ketiga ini ada para best grow ya. Best grow 1, 2, 3, artinya ketiga ekor ikan ini merupakan yang penambahannya paling signifikan di antara yang lain dan dijadikan para pemenang. Dan yang juara adalah si Showa. Meskipun sama-sama Showa, yang satunya juga 18 cm, dia lebih unggul karena selain dia grow-nya atau pertambahannya bagus, kualitas warnanya mungkin bisa dibandingkan secara langsung kelihatan sangat berbeda. Dari kualitas merahnya tetap terjaga bagus dan sangat tebal, dan keunggulannya di sumi dia lebih merata meskipun dari segi finishing dia masih belum finish. Dan Kohaku, nah ini gambaran Kohaku AKF itu seperti ini ya. Biasanya kita dambar-dambakan ikan lokal dengan kualitas bodi yang bagus, kualitas warna yang bagus, akan tetapi diimbangi dengan pertumbuhan yang juga cepat. Keren banget pokoknya dari Agung Koi Farm. Oke, mungkin itu pendapat saya dari Azugari 9 di Agung Koi Farm Kediri. Terus ikuti channel Pesona Koi Indonesia untuk bisa mengupdate ilmu pengetahuan teman-teman tentang koi Indonesia khususnya.